Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, jamaah salat tarwih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab pada malam yang berbahagia ini oleh Allah masih diizinkan kita untuk hadir di tempat ini. Semoga kehadiran kita pada tempat ini pada kesempatan kali ini adalah wujud daripada keimanan yang kita miliki, dan semoga hadirnya kita di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa taala diganjar dengan pahala dan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhir perjalanan kehidupan manusia itu akan tertuju pada suatu masa, pada suatu tempat, dan pada suatu hari yang kita kenal dengan hari akhir. Perjalanan panjang ini dimulai dari alam ruh yang sudah kita lewati bersama. Kemudian kita melanjutkan perjalanan dengan ditiupkannya ruh ke dalam tubuh kita, jasad kita di dalam rahim ibu kita, dan itu juga kita sudah lewati. Lantas kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk kemudian kita menjalani kehidupan di alam dunia saat ini. Sesungguhnya kehidupan kita nantinya akan masuk kepada alam yang kelima. Dunia, alam yang kita datangi saat ini, kita hidup di dalamnya, bukanlah sesungguhnya alam tujuan kita, melainkan adalah salah satu alam yang mesti kita lewati sebelum kita sampai pada alam yang kelima. Setelah itu Allah kemudian menyampaikan takdirnya bahwa semua yang bernyawa akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita dikembalikan dan masuk ke alam kubur yang kita kenal dengan alam barzah. Setelah itu kita akan menunggu sampai Allah kemudian mengizinkan malaikatnya Israfil untuk kemudian meniupkan sangkakala sebagai tanda kiamatnya dunia ini, tamatnya kehidupan di dunia ini. Setelah itu maka kemudian Allah mengizinkan atau memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk kemudian meniupkan sangkakala yang kedua. Kemudian manusia dan makhluk yang lainnya yang telah dimatikan oleh Allah kecuali yang diizinkan masih hidup untuk kemudian bangkit lewat tiupan yang kedua itu. Maka disinilah yang dimulai namanya kehidupan akhirat. Kehidupan yang menegangkan. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa kehidupan yang tidak lagi berguna harta dan anak keturunan, kecuali hati-hati yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka pada alam ini paling tidak kita bisa menggambarkan ada 4 golongan manusia. Golongan yang pertama adalah
golongan yang kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam nerakanya bighairi hisab, masuk tanpa syarat. Golongan ini adalah mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah mendapatkan petunjuk, yang telah mendengarkan risalah Rasulullah, tetapi hati, pendengaran, penglihatan tertutup. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan dari yang kemudian juga mengatakan diri, berikrar bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namun dicampuri dengan ketidakmurnian akidah yang kita kenal dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ia meninggal dunia sebelum bertobat dari kesyirikannya itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita dan melindungi kita agar kita tidak termasuk dalam golongan yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah golongan yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Golongan ini dalam Al-Qur'an, Quran surah yang ke-56 disebutkan sebagai as-sabiqun as-sabiqat, yaitu golongan yang paling pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka adalah golongan yang paling dahulu masuk ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Adalah golongan para anbiya, kemudian golongan syuhada, dan golongan orang-orang yang kemudian dijanjikan atau digambarkan atau diberi penjelasan bahwa mereka termasuk golongan penghuni surga ketika di dunia. Dan sebagian kecil dari golongan terakhir. Jadi potensi kita ini untuk masuk golongan kedua ini kecil. Dan sebagian besar dari golongan ini adalah mereka yang dari golongan yang pertama, yaitu golongan yang beriman bersama-sama dengan datangnya atau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk dalam golongan ini, walaupun potensinya itu kecil berdasarkan Quran surah Al-Waqiah. Kemudian yang ketiga adalah golongan yang amalnya lebih banyak yang baik di samping amalan buruknya. Artinya amalnya lebih banyak daripada dosanya. Golongan ini yang disebut dalam Quran surah Al-Waqiah adalah golongan kanan. Golongan yang kanan ini adalah golongan yang amalnya lebih banyak daripada daripada dosanya. Kemudian golongan yang keempat adalah golongan yang lebih banyak dosanya dibanding daripada pahalanya. Golongan yang ketiga yang lebih banyak pahalanya dibanding dengan dosanya, maka rahmat dan rahimnya Allah kemudian dihapuskan dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara golongan yang keempat lebih banyak dosanya daripada pahalanya, oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dipampirkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kemudian sabdakan, setiap amal yang kita buat sekecil biji zarrah pun oleh Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kejelekan atau dosa yang kita kerjakan oleh Allah akan dibalas walaupun sekecil biji zarrah daripada dosa itu. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memposisikan diri kita ada di golongan mana. Bulan puasa datang dalam rangka untuk kemudian melebur dosa-dosa itu. Semoga
dengan datangnya Ramadan, maka ada potensi untuk kemudian menjadi golongan yang kedua, dan juga menjadi potensi bagi kita masuk ke dalam golongan yang ketiga. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 kali, celaka dan sungguh celaka orang yang kedatangan bulan suci Ramadan dan dia hadir di dalamnya, kemudian ia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mahfum kepada kita bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ada 3 itu. Yang kedua, barang siapa yang mendirikan solat di malam bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini penawaran 3 yang kemudian menjadi modal kita memanfaatkan di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga spirit Ramadan tidak berlalu begitu saja, tetapi kita ambil manfaatnya dan kemudian kita bersemangat di dalamnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua permohonan ampun yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Allah kemudian diampuni, dan kita termasuk golongan yang kedua ataupun yang ketiga. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.